Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita kembali bersyukur untuk segala berkat Tuhan dalam hidup kita, atas kasih-Nya dan hari yang baru yang masih dianugerahkan kepada kita. Mari mengawali hari ini dengan persekutuan kepada Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Dan aku yakinkan kuasa-Nya. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Efesus 4 ayat 32. Beginilah firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, bersikap ramah terhadap orang yang kita kenal adalah hal yang umum, yang biasa, dan tidak terlalu sulit untuk melakukannya. Setiap berjumpa dengan orang yang kita kenal, pasti akan ada tegur sapa dan mungkin saling bercanda. Namun, ramah terhadap orang yang tidak kita kenal adalah sesuatu di luar kebiasaan manusia. Kita pasti sulit untuk ramah terhadap orang yang belum benar-benar untuk kita kenal. Takut dibilang SKSD, sok kenal, sok dekat. Apakah yang dimaksud dengan ramah terhadap yang lain menurut nats hari ini? Pertama, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih yang memiliki daya tahan, yang tidak mudah goyah meski menghadapi berbagai tantangan. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup sehingga menjadi sebuah ciri khas. Identitas seorang pengikut Yesus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang kedua, saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat dan kokoh. Itulah sebabnya sangat perlu memahami betapa pentingnya mengampuni. Mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita atau yang menyakiti kita. Tetapi siapakah yang rugi? Pastinya diri kita sendiri. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita, lebih dari orang yang tidak kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Mungkin kita pernah berpikir bahwa orang yang menyakiti kita tidak pantas untuk mendapat pengampunan dari kita. Lalu, bagaimana dengan diri kita sendiri? Sudahkah kita layak dan pantas mendapatkan pengampunan dari Allah? Pengampunan kita tidak tergantung pada mau atau tidaknya untuk memaafkan orang lain, tetapi mengampuni orang lain haruslah atas dasar pengampunan Allah yang murah kasih, yang murah hati atas kita. Pengampunan yang diberikan oleh Yesus kepada kita ialah atas kebaikannya, kematiannya, dan kasih-Nya untuk kita. Kesadaran atas apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita adalah motivasi untuk saling mengampuni. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saling melupakan kesalahan dan sakit hati agar damai yang dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menaungi kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau menyuarakan dan kembali menyadarkan kami pentingnya pengampunan, saling memaafkan. Dan kiranya Tuhan, kami mohon kuatkan kami untuk kami mampu saling mengampuni, saling memahami, saling melupakan kesalahan, supaya damai sejahtera yang daripada-Mu senantiasa menaungi kami. Tuhan berkati setiap orang yang mendengarkan firman-Mu ini.
sembuhkan mereka yang sakit, dan kiranya Engkau yang senantiasa menjauhkan segala mara bahaya dari setiap langkahnya, dan yang campur tangan atas segala pekerjaannya. Tuhan, berkati bangsa dan negara kami ini, berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin, dan kiranya ya Tuhan, Engkaulah yang senantiasa berkuasa atas diri kami. Hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan, ampuni kami dan sucikanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.